Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Enrika Lestari dengan NIM 9228420011. Dan saya Syahrini dengan NIM 92284202006. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Nah, pada video kami akan menjelaskan tiga materi. Yang pertama itu aplikasi suplemen aktifan, yang kedua itu interval, dan yang ketiga desimal. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu aplikasi supremum atau infimum. Aplikasi supremum atau infimum. Nah, supremum itu adalah nilai terkecil yang tidak dapat dilampaui oleh himpunan atau fungsi. Nah, sedangkan infimum itu adalah nilai terbesar yang dapat dilampaui oleh suatu himpunan atau fungsi. Teorema 2.7. Sifat supremum atau infimum. Nah, misalkan H subhimpunan terbatas R dan C elemen R. Misalkan C tambah X sama dengan himpunan C tambah X mutlak X elemen H. Dan CH sama dengan himpunan CX mutlak X elemen H, maka berlaku 1 sub C tambah H sama dengan C tambah supremum H. Yang kedua, infimum C tambah H sama dengan A tambah infimum H. Yang ketiga, supremum CH sama dengan C sub H untuk C lebih besar daripada 0. Yang keempat, infimum CH sama dengan C infimum H untuk C lebih besar daripada 0. Nah, bukti di sini hanya akan dibuktikan pernyataan satu saja. Karena X lebih kecil sama dengan supremum H, maka C tambah X lebih kecil sama dengan C tambah supremum H untuk setiap X elemen S. Jadi, C tambah supremum H, batas atas dari C tambah HS. Yang kedua, misalkan R lebih kecil C tambah supremum H, maka R kurang C lebih kecil supremum H. Sifat supremum menyebabkan terdapat X elemen H sehingga X lebih besar R kurang C. Jadi terdapat C tambah X elemen C tambah H sehingga C tambah X lebih besar R. Jadi kesimpulannya C tambah supremum H sama dengan supremum C tambah H. 2.8. Misalkan F dan G fungsi dengan range terbatas di D untuk setiap X elemen D, Fx lebih kecil sama dengan Gx, maka berlaku supremum Fd lebih kecil sama dengan supremum Gd. Sedangkan infimum Fd lebih kecil sama dengan infimum Gd. Nah, kita akan buktikan. Di sini hanya akan dibuktikan supremum Fd lebih kecil dari supremum Gd saja. Andaikan supremum Fd lebih besar dari supremum Gd. Hal ini berarti X1 elemen D, sehingga Fx1 lebih besar dari supremum Gd. Akibatnya, Fx1 lebih besar dari Gx untuk setiap X elemen D, khususnya Fx1 lebih besar dari Gx1. Berarti ini kontradiksi dengan Fx lebih kecil sama dengan Gx untuk setiap X elemen D. Jadi, haruslah supremum Fd lebih kecil sama dengan supremum Gd. Archimedes. Nah, sifat Archimedes itu adalah salah satu sifat yang mengaitkan antara bilangan real dan bilangan asli. Nah, teorema 2.9. Misalkan X elemen R, maka terdapat NX elemen N. Sedemikian sehingga NX lebih besar dari X.
Ini menyiratkan bahwa selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari sebuah bilangan real. Di sini kita akan buktikan, misalkan X elemen R. Andaikan untuk setiap N elemen N lebih kecil sama dengan X. Ini menunjukkan X batas atas N, jadi N terbatas di atas, sehingga menurut aksioma lapangan, N memiliki supremum. Misalkan S sama dengan supremum N, pilihlah S kurang 1 lebih kecil dari S. Maka terdapat E0 elemen N, sehingga E0 lebih besar dari S kurang 1. Atau dengan kata lain, E0 tambah 1 lebih besar S. Ini kontradiksi dengan batas atas N, jadi pengandaian salah. Haruslah terdapat Nx elemen N sedemikian sehingga Nx lebih besar dari X. Akibat 2.1. Jika Y lebih besar dari 0, maka terdapat NY elemen N. Sedemikian sehingga 0 lebih besar dari 1. NY lebih kecil dari Y. Bukti jelas, karena N lebih besar dari 0. Untuk setiap N elemen N, maka seper N lebih besar dari 0 untuk setiap N elemen N. Misalnya, Y lebih besar dari 0, maka 1Y elemen R. Menurut sifat Archimedes, terdapat NY elemen N, sehingga NY lebih besar dari 1Y, atau dengan kata lain terdapat NY elemen N, sehingga seper NY lebih kecil dari Y. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat NY elemen N, sehingga 0 lebih kecil dari 1, NY lebih kecil dari Y. Akibat 2.2. Jika Z lebih besar daripada 0, maka terdapat NZ elemen N. Sedemikian sehingga NZ kurang 1 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil dari NZ. Buktinya, karena Z elemen R, maka menurut sifat Archimedes, terdapat N elemen N, sehingga N lebih besar daripada Z. Nah, pandang himpunan H sama dengan himpunan N elemen N, mutlak N lebih besar daripada Z. S subset N dan S tidak sama dengan himpunan kosong, karena terdapat N elemen N, sedemikian sehingga N lebih besar daripada Z. Menurut sifat well ordering. Nah, sifat well ordering ini adalah prinsip terurut sempurna digunakan untuk mengembangkan sifat-sifat bilangan bulat. Nah, menurut sifat well ordering ini, H mempunyai elemen terkecil. Sebut elemen tersebut NZ. Maka berlaku NZ kurang 1 lebih kecil sama dengan Z lebih kecil dari NZ. Kita andaikan NZ kurang 1 lebih besar daripada Z, maka NZ kurang 1 elemen H, sementara NZ kurang 1 lebih kecil daripada NZ. Ini kontradiksi dengan NZ, elemen terkecil H. Jadi, haruslah NZ kurang 1 lebih kecil sama dengan Z. Contoh 2.9. Tunjukkan infimum seper N mutlak N elemen N sama dengan 0. Jawab. Misalkan H sama dengan seper N mutlak N elemen N. 1. Jelas 0. Batas bawah dari H karena seper N lebih besar sama dengan 0 untuk setiap N elemen N. Yang kedua, misalkan J lebih besar dari 0, maka seper J elemen R. Menurut sifat Archimedes, terdapat NJ elemen N, sedemikian sehingga NJ lebih besar dari seper J. Dengan kata lain, terdapat seper NJ elemen H, sedemikian sehingga seper NJ lebih kecil dari J. Jadi, infimum seper N mutlak N elemen N sama dengan 0. Teorema 2.10.
terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X pangkat 2 sama dengan 2. Awalnya kita bentuk himpunan H sama dengan X elemen R mutlak X pangkat 2 lebih kecil dari 2. Himpunan ini tak kosong karena terdapat satu elemen H, satu elemen R, dan X pangkat 2 lebih kecil dari 2. Himpunan H terbatas di atas karena terdapat dua elemen R, sehingga untuk setiap X elemen H, X lebih kecil dari 2, karena X pangkat 2 lebih kecil dari 2 pangkat 2. Akibatnya, sesuai dengan aksioma kelengkapan, H mempunyai supremum bilangan real. Misalkan bilangan real itu S, sehingga bisa ditulis S sama dengan sub H. Selanjutnya, klaim S pangkat 2 sama dengan 2. Andaikan S pangkat 2 tidak sama dengan 2, ini berarti S pangkat 2 lebih besar dari 2, atau S pangkat 2 lebih kecil dari 2. Sekarang akan kita tunjukkan keduanya tidak mungkin. Kasus yang pertama yaitu S pangkat 2 lebih besar dari 2. Pandang S pangkat 2 dikurang 2 lebih besar dari 0, sehingga S pangkat 2 dikurang 2 per 2S lebih besar dari 0, yang mengakibatkan 2S per S pangkat 2 dikurang 2. Elemen R. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N elemen N, sedemikian sehingga N lebih besar dari 2S per S pangkat 2 dikurang 2, atau min 1 per N, lebih besar dari min S pangkat 2 dikurang 2 per 2S. Pandang S dikurang 1 per N pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurang 2S per N ditambah 1 per N pangkat 2 lebih besar dari S pangkat 2 dikurang 2S per N sama dengan S pangkat 2 ditambah 2S dikali min 1 per N lebih besar dari S pangkat 2 ditambah 2S dikali min S pangkat 2 dikurang 2 per 2S sama dengan S pangkat 2 dikurang S pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi, untuk setiap X elemen H, X pangkat 2 lebih kecil dari 2, lebih kecil dari S dikurang 1 per N. Ini menunjukkan bahwa S dikurang 1 per N batas atas S yang lebih kecil dari S. Kontradiksi dengan fakta bahwa S sama dengan supremum H. Kasus S pangkat 2 lebih kecil daripada 2. Nah, kita pandang 2 kurang S pangkat 2 lebih kecil daripada 0. Sehingga 2 kurang S pangkat 2 per 2S tambah 1 lebih besar daripada 0, yang mengakibatkan 2S tambah 1 per 2 kurang S pangkat 2 elemen R. Nah, menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N elemen N, sedemikian sehingga N lebih besar daripada 2S tambah 1 per 2 kurang S pangkat 2, atau 1 per N lebih kecil dari 2 kurang S pangkat 2 per 2S tambah 1. Nah, kita pandang S tambah 1 per N pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 ditambah 2S per N ditambah 1 per N pangkat 2. Ini lebih kecil dari S pangkat 2 ditambah 2S per N ditambah 1 per N sama dengan S pangkat 2 ditambah 2S tambah 1 per N sama dengan S pangkat 2 ditambah 2S tambah 1 per 1 per N lebih kecil dari S pangkat 2 ditambah 2S tambah 1, 2 kurang S pangkat 2 per 2S tambah 1 sama dengan S pangkat 2 ditambah 2 kurang S pangkat 2 sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa S tambah 1 per N elemen H, karena S tambah 1 per N lebih besar dari S,
Hal ini menunjukkan kontradiksi dengan S batas atas H. Jadi, pengandaian salah, sehingga haruslah S pangkat 2 sama dengan 2. Akibatnya terdapat bilangan real S sama dengan akar 2 yang merupakan suplemen dari H. Teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Nah, teorema 2.11. Misalkan X dan Y bilangan real di mana X lebih kecil dari Y. Maka terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga X lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari Y. Terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga X lebih kecil dari S dan S lebih kecil dari Y. Bukti. Untuk X lebih kecil dari Y, terdapat beberapa kemungkinan urutan X dan Y, yaitu 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari Y. 0 sama dengan X lebih kecil dari Y. X lebih kecil dari 0 sama dengan Y, dan X lebih kecil dari 0 dan 0 lebih kecil dari Y. Atau X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari 0. Kasus yang pertama yaitu 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari Y. Perhatikan di sini bahwa Y dikurang X lebih besar dari 0, sehingga 1 per Y dikurang X elemen R. Akibat menurut sifat Archimedes, terdapat N elemen N. Sedemikian sehingga N lebih besar seper Y dikurang X. Selanjutnya diperoleh NY dikurang NX lebih besar dari 1 atau NY lebih besar dari NX tambah 1. Sementara karena NX lebih besar dari 0, menurut akibat dari sifat Archimedes, terdapat M elemen N. Sedemikian sehingga M dikurang 1 lebih kecil sama dengan NX lebih kecil M. Nah, pandang M dikurang 1 lebih kecil sama dengan NX, yang berarti M lebih kecil sama dengan NX tambah 1. Sesuai dengan yang diperoleh M lebih kecil sama dengan NX tambah 1 lebih kecil dari NY atau M lebih kecil dari NY. Dari kasus tadi diperoleh NX lebih kecil dari M dan M lebih kecil dari NY. Nah, selanjutnya diperoleh X lebih kecil dari M per N lebih kecil dari Y. Jadi, terdapat R sama dengan M per N sehingga X lebih kecil dari R dan lebih kecil dari Y. Nah, kasus yang kedua yaitu kasus 0 sama dengan X lebih kecil dari Y. Karena Y-nya lebih besar dari 0, maka seper Y elemen R. Menurut sifat Archimedes, terdapat N elemen N. Sedemikian sehingga N ini lebih besar dari seper Y, atau seper N lebih kecil daripada Y, dan seper N lebih besar dari 0 dan sama dengan X. Jadi, terdapat R sama dengan seper N sehingga X lebih kecil daripada R lebih kecil daripada Y. Kasus yang ketiga, kasus X lebih kecil sama dengan 0 sama dengan Y. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan Y lebih kecil dari negatif X, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti kasus B atau kasus yang sebelumnya. Terus kasus yang keempat, kasus X lebih kecil daripada 0 lebih kecil daripada Y. Jelas di sini terdapat R sama dengan 0 sehingga X lebih kecil daripada R lebih kecil daripada Y. Kasus yang kelima, X lebih kecil daripada Y lebih kecil daripada 0. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 lebih kecil daripada negatif Y lebih kecil daripada negatif X, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti kasus yang pertama. Karena X lebih kecil dari Y,
maka X per akar 2 lebih kecil dari Y per akar 2. Seperti juga bukti bagian 1 teorema ini, terdapat 5 kemungkinan urutan X per akar 2 dan Y per akar 2, yaitu kasus yang pertama yaitu 0 lebih kecil dari X per akar 2, lebih kecil dari Y per akar 2. Nah, dari bukti bagian 1, terdapat R sama dengan M per N, sehingga X per akar 2 lebih kecil dari R, dan R lebih kecil dari Y per akar 2. Pilih S sama dengan R akar 2, bilangan irasional, sehingga X lebih kecil dari S, dan S lebih kecil dari Y. Kasus yang kedua yaitu 0 sama dengan X per akar 2, lebih kecil dari Y per akar 2. Nah, dari bukti bagian 1, terdapat R sama dengan 1 per N, sehingga X per akar 2 lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari Y per akar 2. Pilih S sama dengan R akar 2, bilangan irasional, sehingga X lebih kecil dari S dan S lebih kecil dari Y. Nah, kasus yang ketiga yaitu X per akar 2 lebih kecil dari 0 sama dengan Y per akar 2. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan Y per akar 2 lebih kecil dari min X per akar 2. Kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti kasus 2 atau kasus yang sebelumnya. Yang keempat yaitu kasus X per akar 2 lebih kecil dari 0 dan 0 lebih kecil dari Y per akar 2. Karena dalam kasus ini 0 lebih kecil dari Y per akar 2, kita bisa menggunakan bilangan irasional S yang sama pada kasus B atau kasus yang kedua. Sehingga X lebih kecil dari S dan S lebih kecil dari Y. Nah, kasus yang kelima. Kasus X per akar 2 lebih kecil dari Y per akar 2, lebih kecil dari 0. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 lebih kecil dari min Y per akar 2, lebih kecil dari min X per akar 2. Kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti pada kasus yang pertama tadi. Nah, soal yang kita akan selesaikan, misalkan H sama dengan himpunan 1 N dikurang 1 M mutlak Mn elemen N. Tentukan infimum H dan supremum H. Kita jawab, untuk menduga infimum H dan supremum H, ingatlah bahwa untuk setiap bilangan asli N, berlaku 0 lebih kecil 1 N lebih kecil sama dengan 1, dan untuk setiap bilangan asli M, berlaku negatif 1 lebih kecil sama dengan negatif 1 M lebih kecil dari 0. Nah, akibatnya 0 tambah negatif 1 lebih kecil dari 1 N dikurang 1 M lebih kecil dari 1 tambah 0. Jadi, kita bisa menduga infimum H sama dengan 0 tambah negatif 1 sama dengan negatif 1 dan supremum H sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, kita klaim yang pertama, yaitu klaim 1 sama dengan supremum H. Yang pertama, karena untuk setiap Mn elemen N, jadi 1 N lebih kecil sama dengan 1, di mana 1 M lebih kecil daripada 0, sehingga 1 N kurang 1 M lebih kecil sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi, untuk setiap 1 N dikurang 1 M elemen H, di mana 1 N dikurang 1 M lebih kecil sama dengan 1, sehingga 1 adalah batas atas H. Nah, kita misalkan R lebih kecil dari 1, sehingga 1 kurang dari R lebih besar daripada 0. Dan 1/1 kurang X elemen R
Menurut sifat Archimedes, terdapat MR elemen N sedemikian sehingga MR lebih besar dari 1/1 kurang R atau 1 kurang R lebih besar dari 1/MR atau negatif 1/MR lebih besar daripada R kurang 1. Nah, kita pilih NR sama dengan 1 sehingga 1/NR kurang 1/MR lebih besar 1 tambah R kurang 1 sama dengan R. Jadi, jika R lebih kecil dari 1, maka terdapat 1/NR kurang 1/NR elemen H. Sedemikian sehingga 1/NR kurang 1/MR lebih besar dari R. Nah, untuk supremum H sama dengan 1. Bagian B, Klein min 1 sama dengan infimum H. Karena untuk setiap M, N elemen N. Jadi 1/N lebih besar dari 0. Dan min 1/M lebih besar sama dengan min 1. Sehingga 1/N dikurang 1/M lebih besar dari 0 ditambah min 1 sama dengan min 1. Jadi, untuk setiap 1/N dikurang 1/M elemen H dan 1/N dikurang 1/M lebih besar sama dengan min 1. Sehingga min 1 adalah batas bawah H. Misalkan, J lebih besar dari min 1, sehingga J tambah 1 lebih besar dari 0. Dan 1/J tambah 1 elemen R. Menurut sifat Archimedes, terdapat NY elemen N sedemikian sehingga NJ lebih besar dari 1/J tambah 1 atau J tambah 1 lebih besar dari 1/NJ. Pilih MJ sama dengan 1 sehingga 1/MJ dikurang 1/MJ lebih kecil dari J tambah 1 dikurang 1 sama dengan J. Jadi, jika J lebih besar dari min 1, maka sedemikian sehingga 1/NJ dikurang MJ elemen H, sedemikian sehingga 1/NJ dikurang 1/MJ lebih kecil dari J. Jadi, infimum H sama dengan min 1. Masuk ke materi yang kedua, yaitu interval dan desimal. Yang pertama, interval. Sifat urutan dari bilangan real menimbulkan suatu subhimpunan yang disebut dengan interval. Nah, ada beberapa jenis interval yang akan dijelaskan dalam definisi berikut. Definisi 2.8 atau interval. Misalkan A, B elemen R, dan A lebih kecil sama dengan B. Yang pertama, interval terbuka. Dengan titik ujung A dan B didefinisikan sebagai A, B sama dengan X elemen R mutlak A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Yang kedua, interval tertutup. Dengan titik ujung A dan B didefinisikan sebagai A, B sama dengan X elemen R, A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan B. Yang ketiga, interval setengah tutup atau setengah buka. Dengan titik ujung A dan B bisa didefinisikan sebagai AB sama dengan X elemen R mutlak A lebih kecil dari X dan X lebih kecil sama dengan B. Atau AB sama dengan X elemen R mutlak A lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil dari B. Konsekuensi dari definisi di atas adalah A sama dengan himpunan kosong, dan B sama dengan B. Selain itu digunakan lambang negatif tak terhingga atau tak terhingga untuk menunjukkan interval yang tidak punya titik ujung seperti A dan tak terhingga sama dengan X elemen R mutlak A lebih kecil sama dengan X dan negatif tak terhingga dan B sama dengan X elemen R mutlak X lebih kecil dari B.
negatif tak terhingga sama dan tak terhingga sama dengan X elemen R sama dengan R. Definisi 2.9 interval bersarang. Nah, barisan interval IN di mana N elemen dari N disebut interval bersarang jika I1 superset dari I2 superset dari titik-titik hingga superset IN tambah 1 superset dari titik-titik. Nah, irisan dari interval bersarang tidak selalu ada. Misalnya, irisan Jn sama dengan himpunan kosong. Untuk Jn sama dengan 0 dan 1/n. Tetapi untuk interval bersarang yang terdiri dari interval-interval tertutup, irisannya dijamin tidak kosong sesuai dengan teorema berikut. Nah, teorema 2.12. Misalkan IN sama dengan AN dan BN, di mana N elemen dari N adalah barisan interval tutup bersarang. Maka terdapat bilangan real Z sehingga si elemen IN untuk setiap N elemen N. Yang ketiga yaitu desimal. Nah, misalkan X elemen 0, 1 dan X sama dengan B1 per 10 ditambah B2 per 10 pangkat 2 ditambah B3 per 10 pangkat 3 ditambah B4 per 10 pangkat 4 ditambah B5 per 10 pangkat 5 dan seterusnya ditambah Bn per 10 pangkat N ditambah Bn tambah 1 per 10 pangkat N ditambah 1 dan seterusnya. Maka 0, B1, B2, B3, B4, B5 dan seterusnya. Bn tambah 1 dan seterusnya disebut representasi desimal dari X. Nah, representasi desimal dari setiap bilangan real bersifat tunggal. Nah, mari selesaikan soal. Nah, nomor 1, kita misalkan S subset R dan S tidak sama dengan 0. Kita tunjukkan bahwa S terbatas jika dan hanya jika terdapat suatu interval tutup I subset R sedemikian sehingga S subset I. Kita jawab, misalkan S terbatas. Nah, menurut aksioma kelengkapan, terdapat bilangan real A dan B, sehingga A sama dengan infimum S dan B sama dengan supremum S. Nah, akibatnya untuk setiap S elemen S, A kurang sama dengan S kurang atau sama dengan B. Jika I sama dengan AB, maka S subset I. Kita misalkan, terdapat interval tutup I sama dengan AB, sehingga S subset I jelas terdapat S elemen I atau A lebih kecil sama dengan S lebih kecil sama dengan B. Ini menunjukkan S terbatas. Teman-teman, sekian video yang kami bawakan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.